Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta mata kuliah Kebijakan Energi Indonesia. Selamat datang di mata kuliah Kebijakan Energi Indonesia pasca UTS. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan investment climate dan juga sustainable development yang ada di Indonesia. Di minggu-minggu kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur pengelolaan energi, baik energi fosil maupun energi baru terbarukan. Dan hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian iklim investasi dibangun untuk mengembangkan potensi energi yang ada di Indonesia dan apakah sejauh ini kebijakan-kebijakan tersebut sudah mendukung pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang Indonesia komitmenkan di level internasional. Nah, kita semua sudah tahu bahwa salah satu masalah dalam pengembangan energi yang ada di Indonesia itu adalah iklim investasi yang tidak mendukung jalannya pengembangan energi itu sendiri. Baik itu dari sisi perizinan maupun dari sisi keuntungan yang dibagi antara investor maupun pemerintah. Ada ketimpangan-ketimpangan di sana-sini yang pada akhirnya membuat beberapa investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, merasa enggan untuk melakukan investasi di sektor energi yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa hukum atau koridor kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan potensi investasi yang ada di sektor energi. Yang pertama kita bisa lihat ada Energy Blueprint tahun 2005 sampai 2025 di mana sebenarnya pemerintah sudah memiliki 4 strategi khusus untuk mempromosikan adanya investasi swasta dalam pengembangan energi yang ada di Indonesia. Kita bisa lihat di sini yang pertama adalah pemerintah itu berusaha untuk menerapkan adanya insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal seperti misalnya duty free, tax yang kemudian disesuaikan dengan porsi pembagian kerja dan juga disesuaikan dengan kondisi yang ada di saat pengembangan itu dilakukan sehingga sifatnya lebih fleksibel. Kemudian kalau non-fiscal insentif lebih kepada bagaimana kemudian izin itu dipermudah. Kemudian ada simplifikasi proses impor dan ekspor. Kemudian juga bisa jadi adalah ketika investor asing itu berusaha untuk merekrut pekerjanya gitu ya sehingga statusnya di Indonesia adalah menjadi pekerja asing, maka izin-izin untuk tinggal dan juga bekerja itu dimudahkan. Kemudian yang kedua kita bisa lihat ada economic incentive dalam mengembangkan energi infrastruktur. Jadi di sini adalah yang ditekankan oleh pemerintah adalah pembangunan infrastruktur, di mana infrastruktur ini berfungsi sebagai media agar energi itu bisa dikembangkan dengan lebih baik daripada hanya sekedar program-program pengembangan energi. Kemudian masih sama dengan yang kedua, ini lebih kepada FDI atau bagaimana kemudian energi infrastruktur ini direalisasikan dalam bentuk nyata sehingga proses untuk mengembangkan energi dalam mencapai elektrifikasi nasional itu bisa maksimal. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan domestic market for alternative energy resource. Jadi memang ketika kita berdiskusi yang minggu-minggu kemarin terkait dengan pengembangan energi alternatif, yang terjadi adalah banyaknya masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan energi alternatif. Nah, di sini pemerintah berusaha untuk mengembangkan pasar domestik sehingga ketika nanti ada energi yang dihasilkan dari energi baru terbarukan, itu masyarakat bisa langsung menyerapnya tanpa harus tergantung dengan energi fosil. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat di sini ada energy law atau kebijakan energi terkait dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Yang pertama,
untuk meningkatkan investasi, pemerintah berusaha mendorong adanya added value. Jadi ada nilai tambah yang diberikan kepada produk-produk energi sehingga nilai jualnya itu lebih tinggi dan berpotensi mendatangkan keuntungan bagi para investor. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kapabilitas dari industri energi nasional. Sebagaimana yang kita tahu, salah satu problem di Indonesia adalah ketika terjadi adanya monoplayer dalam penjualan energi, maka yang terjadi adalah situasi yang nihil kompetisi. Ketika ada atau terjadi nihilnya kompetisi, maka industri tersebut merasa bahwa ada atau tidaknya pengembangan dari industri mereka, maka masyarakat itu akan tetap membeli. Nah, ini yang kemudian menurunkan kapabilitas dari industri itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas dari industri energi agar industri energi ini bisa tetap bersaing dan juga menghasilkan produk-produk energi yang sifatnya berstandar internasional. Nah, secara khusus, Indonesia ini juga sudah mengatur bagaimana investasi yang ada di segala sektor sebenarnya, dan ini juga bisa diimplementasikan di sektor energi, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berkaitan dengan investasi. Yang pertama adalah pemerintah berusaha untuk mengatasi adanya ketimpangan terkait dengan investor domestik maupun investor luar negeri. Nah, ini pada akhirnya diupayakan agar terjadi sinkronisasi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah lokal. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika ada sinkronisasi ini diharapkan investasi domestik dan juga investasi luar negeri atau yang lain sebagainya itu bisa seimbang sehingga porsi antara investor domestik dan juga foreign investment mampu bersaing secara sama gitu ya, 50-50 porsinya dalam pengembangan energi Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan prioritas kepada pekerja-pekerja Indonesia gitu. Jadi dalam hal ini berkaitan dengan adanya keseimbangan antara foreign direct investment dengan domestic investment gitu ya, untuk memenuhi pasar domestik. Jadi ada domestic market obligation. Jadi di situ dorongan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dari investor domestik itu juga ditekankan. Jadi tidak hanya dari investor luar negeri. Nah, fungsinya apa ketika ada keseimbangan antara domestic investment dengan foreign investment ini adalah bahwa ini pemerintah ingin menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia juga memiliki porsi yang sama dengan investor luar negeri sehingga pengembangan aset-aset dalam negeri itu masih atas nama bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini aturan-aturan terkait dengan investasi diatur atau ada di bawah tanggung jawab Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPN, yang mana di sini tujuan dari pembentukan badan koordinasi ini adalah untuk menerapkan adanya satu pola yang terintegrasi sehingga mempercepat proses dari investasi itu sendiri. Jadi biar prosesnya tidak terlalu panjang dan berbelit. Kemudian ada juga secara khusus pemerintah mengatur bagaimana investasi ini dilakukan di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan energi dan bahkan di sektor energinya itu sendiri. Yang pertama ada undang-undang terkait dengan listrik ya tahun 2002 dan itu kemudian diperbarui lagi dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2014. Di sini memang secara khusus PLN menjadi perusahaan listrik
yang mendapatkan prioritas untuk menjalankan bisnis-bisnis yang berkaitan dengan elektrifikasi. Tetapi ini pada akhirnya diusulkan untuk dibuka investasi sehingga PLN ini tidak menjadi pemain tunggal, sehingga ada potensi dibukanya kompetisi yang adil antara PLN dengan sektor-sektor privat yang ber menetapkan keputusan untuk menginvestasikan modalnya di sektor kelistrikan atau ketenaga listrikan. Kemudian yang kedua ada undang-undang terkait dengan mineral and coal mining nomor 4 tahun 2009. Ini secara spesifik diatur di bab 6 sampai bab 16. Dan pada intinya kebijakan ini lebih kepada bagaimana kemudian proses perizinan itu dilakukan secara sinkron gitu ya, terintegrasi dan juga terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah lokal di situs pengembangan energi mineral ini. Nah, di sini juga pemerintah mengencourage ya, mendukung adanya mining license system, di mana ini bertujuan untuk simplifikasi atau mempermudah adanya perizinan dalam melakukan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya mineral. Dan di sini semuanya harus dilakukan di Indonesia sehingga mulai dari proses eksplorasi sampai kemudian eksploitasi sampai akhirnya menjadi satu produk energi di refinery gitu ya, semuanya harus dilakukan di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir ada undang-undang terkait dengan renewable energy. Ini berkaitan dengan pengembangan berbagai macam energi alternatif yang ada di Indonesia seperti geothermal, solar, angin, dan juga tenaga air. Yang intinya adalah hampir sama dengan secara umum ya, kebijakan investasi, yaitu bagaimana kemudian di sisi pengadaan mendukung adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tax atau pajak. Nah, keenam kebijakan investasi tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendukung pengembangan energi yang ada di Indonesia itu sendiri. Jadi secara hukum, secara legal formal, pemerintah Indonesia sudah menetapkan bagaimana investasi ini seharusnya dilakukan. Nah, pada akhirnya, sekalipun semua kebijakan itu sudah ditetapkan dan juga sudah jelas koridornya, lagi-lagi permasalahan muncul dari segi implementasi. Sehingga di sini memang problemnya adalah walaupun kita sudah memiliki koridor hukum yang jelas gitu ya, permasalahan koordinasi dan juga implementasi seringkali menjadi isu dari adanya atau proses untuk menarik investasi ini. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah beberapa hal yang sering sekali kita diskusikan. Yang pertama terkait dengan ketidakpastian gitu ya. Kalau misalnya jangka panjang itu apakah bisa sustainable dan menghasilkan keuntungan yang seimbang bagi pemerintah maupun investor. Kemudian juga resiko legalnya seperti apa, dan kita juga sudah sering mendiskusikan terkait dengan subsidi ya, karena adanya subsidi maka ini menjadi pemikiran yang harus dipikirkan 2 kali bahkan berkali-kali oleh para investor karena itu berhubungan dengan keuntungan yang akan mereka dapat gitu ya, dan juga persaingan dengan perusahaan nasional, terus juga proses tender dan juga perizinan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, koordinasinya seperti apa, itu menjadi isu-isu dalam investasi. Kemudian juga komunikasi antar internal pemerintah sendiri yang seringkali dianggap tidak transparan sehingga
muncul isu-isu yang berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, ini yang menjadi highlight dari bagaimana kemudian implementasi dari kebijakan-kebijakan yang tadi sudah saya jelaskan menjadi problem dalam menarik investor ke Indonesia. Nah, secara spesifik, kalau misalnya kita diskusi terkait dengan pengembangan renewable energy, ada financial challenge yang itu pada akhirnya menjadi tambahan ya, tambahan beban bagi para investor untuk menginvestasikan modalnya di sektor energi alternatif, khusus energi alternatif. Yang pertama adalah high financing cost. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa ini sangat berhubungan dengan kurs rupiah terhadap dolar, di mana fluktuasi rupiah itu menjadi salah satu concern keengganan para investor untuk menginvestasikan modalnya. Kemudian yang kedua adalah long term funding, di mana di sini bank-bank yang ada di Indonesia itu cenderung untuk lending atau memberikan bantuan modal gitu ya dalam jangka pendek saja, sehingga tadi yang isu terkait dengan long term certainty menjadi pemikiran yang fundamental bagi para investor. Kemudian inefficient policy frameworks. Jadi ini juga berkaitan dengan bagaimana koordinasi antar level pemerintah, sehingga banyak sekali orang-orang yang berpikir bahwa ini kok nggak sesuai ya dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri dalam mengembangkan energi baru terbarukan, seperti misalnya adanya atau sulitnya mendapatkan izin untuk membangun infrastruktur terkait dengan pengembangan energi angin dan juga energi matahari dan lain sebagainya. Nah, terus juga yang terakhir adalah adanya keengganan sektor finansial dalam atau berkaitan dengan pasar renewable energy, seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu ya, bahwa karena memang energi alternatif ini masih sangat baru, dianggap mahal, kemudian juga biayanya besar, dan pasar energi itu sendiri belum menjanjikan bagi para investor, maka itu akan menjadi pertimbangan dalam melakukan investasi gitu ya. Bagaimana, karena kan semua investasi gitu ya rata-rata dilakukan oleh pihak swasta, dan itu ketika sudah jatuh ke tangan swasta, ketika swasta itu sudah terlibat, maka ada urusan bisnis di situ, di mana keuntungan menjadi salah satu tujuan dari diadakannya investasi. Nah, keempat hal ini syarat kaitannya dengan pengembangan renewable energy. Nah, ini adalah bagaimana kemudian solusi dari investasi di sektor renewable energy itu sendiri. Yang pertama, jelas karena memang permasalahannya adalah finance, maka pemerintah Indonesia sudah seharusnya atau seyogyanya memprovide sufficient revenue support. Jadi di sini adalah ketika kemudian pendapatan itu naik turun ya berkaitan dengan kondisi dan situasi dalam negeri, pemerintah bisa memastikan gitu bahwa pengembangan energi baru terbarukan ini masih tetap berlanjut, sehingga itu bisa memberikan turnover yang baik bagi para investor. Kemudian yang kedua, mengembangkan peran dari institusi finansial lokal. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan dari instansi finance ya, yang mereka hanya cenderung tadi memberikan pinjaman yang sifatnya short term. Nah, di sini pemerintah diharapkan memberikan encouragement kepada institusi-institusi tersebut agar bersedia untuk memberikan long term certainty-nya. Kemudian yang ketiga ada direct public finance to address critical early stage project
development risk. Jadi ada dana-dana yang diupayakan untuk mengatasi resiko ketika pertama kali energi tersebut dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan coverage of guarantee instruments. Jadi ada garansi yang diberikan pemerintah agar investor ini merasa safe ketika dia memutuskan untuk melakukan investasi. Jadi ini keempat strategi ini dinamakan blended finance dari pemerintah agar para investor itu melihat bahwa investment climate yang ada di Indonesia itu menarik sehingga bisa memberikan keuntungan bagi mereka dan juga di sisi lain bagi masyarakat Indonesia itu sendiri pengembangan renewable energy itu bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, ketika permasalahan-permasalahan investasi itu sudah menjadi highlight ya dan implementasinya masih perlu banyak sekali improvement di berbagai sisi, kita sekarang akan berdiskusi terkait dengan bagaimana memastikan bahwa energy supply Indonesia itu sejalan dengan upaya untuk mendukung sustainable development. Ini adalah apa yang sering kita diskusikan terkait dengan pemenuhan suplai energi. Ada yang namanya energy trilemma. Energy trilemma itu adalah kalau bisa saya sebutkan dia ibarat energi segitiga gitu ya. Jadi kalau kita diskusi terkait dengan aksesibilitas, kemudian availability atau ketersediaan dan juga environmental sustainability, ketiga hal ini menjadi hal yang hampir mustahil dicapai dalam satu waktu. Seperti misalnya mungkin energi angin itu tersedia banyak, aksesnya itu mudah karena ketersediaannya itu banyak karena memang potensi angin yang ada di suatu wilayah di Indonesia itu besar. Tapi kemudian bagaimana aksesnya ke sana? Akses dalam hal ini berhubungan dengan apakah masyarakat itu bisa menjangkau ketika kemudian energi listrik dihasilkan dari energi angin, proses conversionnya seperti apa dan lain sebagainya itu pasti memakan dana yang besar. Nah, pertanyaannya kemudian adalah daya beli masyarakat itu apakah menjangkau dari terhadap energi angin ini. Di sisi lain ada environmental sustainability sebagai elemen yang harus diperhatikan pemerintah, sehingga ini juga menjadi masalah. Ketika kemudian ada katakanlah kita menggunakan energi fosil, yakni minyak bumi. Di segi transport kita menggunakan bensin dan lain sebagainya. Di satu sisi available, iya dia ada gitu ya, karena memang sumber daya minyak di Indonesia ini berlimpah. Kemudian di sisi accessibility, iya juga, karena Indonesia pada akhirnya mampu menyediakan suplai minyak bumi dengan sufficient atau secara cukup kepada masyarakat dan itu mampu meeting the procurement atau daya beli dari masyarakat itu sendiri sehingga ketika barang ini ada dan itu ketemu dengan daya belinya masyarakat maka masyarakat bisa mengakses itu. Dari segi energy supply ini sudah sangat mendukung ketika kita menggunakan energi minyak bumi. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah ketika kita terus menggunakan minyak bumi bagaimana kemudian proses untuk sustainable environmental sustainability-nya. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi energi trilema bagi setidaknya Indonesia, walaupun itu juga dirasakan oleh banyak negara. Nah, respon terhadap energi trilema ini banyak sekali ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini bagaimana masalah-masalah itu muncul di setiap elemen energi. Yang pertama berkaitan dengan sustainable environmental sustainability gitu ya. Ini ada climate mitigation. Jadi ada upaya untuk memitigasi perubahan iklim. Jadi memang dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan lingkungan seperti misalnya COP21 dan juga
Paris Agreement ya, itu negara diharapkan untuk memenuhi responsibility-nya. Dalam arti dia punya komitmen terkait dengan environmental sustainability ketika dia berusaha untuk memenuhi energi supply di negaranya. Ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh pemerintah di negara tersebut, dan ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana negara itu berkomitmen pada framework atau guidelines dari di level internasional. Jadi climate mitigation ini berhubungan dengan bagaimana cara sebuah pemerintah gitu ya untuk mencapai adanya environmental sustainability dalam upaya untuk mencapai energy security-nya. Nah, kedua, dalam merespon energi trilema itu adalah energi security itu sendiri, di mana pemerintah diharapkan untuk melakukan adanya pengkajian ulang gitu ya, agar supaya yang namanya kelangkaan energi ini tidak terjadi, sehingga di situ supply energi terhadap masyarakat itu akan selalu ada. Nah, problemnya kemudian dari segi short term atau dalam jangka pendek adalah availability. Jadi mana nih energi yang dalam jangka pendek mampu atau selalu tersedia untuk masyarakat. Nah, kemudian long term project-nya adalah bagaimana untuk mendukung adanya performa ekonomi yang baik. Jadi ini adalah permasalahan dalam energy security, dan kemudian bagaimana pemerintah itu bisa mengadres permasalahan energy security tersebut. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan energy poverty. Nah, di sini respon yang bisa dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk at least meningkatkan elektrifikasi nasional. Kenapa ini penting? Karena dengan adanya elektrifikasi yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka diharapkan maka itu menandakan adanya supply energi yang cukup. Ketika adanya supply energi yang cukup, maka masyarakat bisa mengakses listrik. Ketika masyarakat bisa mengakses listrik, yang terjadi adalah masyarakat bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonominya secara mandiri, sehingga diharapkan ini bisa mendukung adanya perkembangan ekonomi nasional. Nah, kemudian juga dari segi penggunaan energi fosil. Seperti yang kita tahu bahwa energy poverty itu salah satu solusi paling cepat adalah menerapkan subsidi, sehingga seperti apa yang saya katakan tadi, energi ini bisa bertemu dengan daya beli masyarakat. Jadi masyarakat bisa mengakses energi tersebut dengan mudah. Tapi problemnya kemudian adalah apakah pemerintah terus-menerus harus menanggung beban di APBN untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, dan itu energinya bersifat energi fosil. Nah, ini adalah bagaimana kemudian respon terhadap energi trilema itu bisa di address begitu. Ini kemudian adalah bagaimana pattern energi ya. Jadi terkait dengan energy consumption, production, dan juga energy resource. Ini adalah fakta-fakta bagaimana energi itu ada di sekitar kita. Yang pertama adalah energy consumption. Ketika satu negara itu populasinya banyak, harapannya adalah terjadi economic growth, dan itu biasanya terjadi gitu ya, walaupun memang kita harus mengukur persentasenya berapa. Nah, ketika ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini, maka otomatis energy consumption itu juga akan meningkat. Nah, tapi kemudian problemnya adalah apakah itu diikuti dengan peningkatan produksi energi juga, karena faktanya ketika kita bicara energy consumption versus energy production, energy consumption ini tuh terus naik, bahkan terkadang dia sifatnya eksponensial. Nah, ini tidak terjadi di energy production.
Dan itu problemnya adalah entah di investasi, entah di kemudian di sumber daya alam suatu negara itu sendiri, atau juga bahkan di pemerintahnya dalam menetapkan regulasi. Sehingga ada kontradiksi di mana ketika energy consumption ini naik, justru energy production ini cenderung stagnan. Nah, kemudian ini adalah realita terkait dengan energy resources. Jadi energy resources yang ada di level nasional itu adalah critical amount of oil. Kita semua udah tahu bahwa Indonesia sedang berusaha keras untuk meningkatkan hasil produksi minyaknya. Kemudian controversial use of coal. Indonesia di tahun 2010-an sempat mengalami yang namanya dipertanyakan gitu ya kualitas batu baranya ketika dia melakukan ekspor. Kemudian juga terkait dengan teknologi untuk mengembangkan natural gas dan juga new and renewable energy. Jadi sebenarnya energy resource di Indonesia itu sangat banyak, variatif, dan juga sangat berpotensi untuk melakukan energi diversifikasi. Tapi kembali lagi, ketika kemudian energi konsumsinya itu cenderung meningkat tajam, produksi atau upaya untuk memaksimalkan energy resource ini kurang didukung, sehingga pada akhirnya itu menyebabkan adanya energy insecurity. Nah, dalam mengatasi permasalahan pattern of energy yang itu kita bisa katakan yaitu permasalahan terhadap energy trilemma. Kita sudah mendiskusikan gitu ya bagaimana kemudian pemerintah itu menetapkan kebijakan per sektor. Jadi tidak hanya secara garis besar ada National Energy Policy, tetapi secara detail, secara per energy resource itu diatur. Jadi ini adalah energy regulatory framework yang sudah kita diskusikan dari sejak awal pertemuan. Nah, ini adalah berkaitan dengan bagaimana pemerintah bisa meningkatkan atau mencapai pelan-pelan atau mengatasi secara pelan-pelan energi trilema yang ada di sektor energi ini gitu. Jadi jawabannya sebenarnya adalah membangun sebuah pemerintahan di sektor energi yang sangat efektif dan juga efisien. Jadi ini nanti ada dua level ya. Yang pertama kita akan mendiskusikan terkait dengan national level, yang kedua adalah international level. Nah, di national level ini lagi-lagi pemerintah itu memegang peranan kunci dalam melakukan terobosan untuk mengembangkan sektor industri energi. Nah, peran kuncinya pemerintah ini apa? Dia adalah sebagai aktor yang mampu membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Jadi lagi-lagi pemerintah di sini menjadi leading actor. Karena kalau nggak ada koridor kebijakan yang jelas, maka pengembangan energi baik itu energi fosil maupun energi baru terbarukan akan cenderung brutal dan dia tidak memiliki orientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, and that will be a problem. Nah, kemudian di sini diharapkan pemerintah itu membentuk institusi-institusi yang memang secara khusus menangani pengembangan energi, entah itu energi fosil maupun energi baru terbarukan. Dan pemerintah harus memastikan bahwa instansi ini memang benar-benar melakukan kewajibannya atau melakukan tugasnya gitu ya, tanggung jawabnya terkait dengan pengembangan energi nasional, di mana peran ini kemudian juga harus bisa menjembatani antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi ini adalah tugas besar bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan institusi dan juga kebijakan yang memang mendukung pengembangan sektor energi secara normatif ya. Dengan di level global. Jadi permasalahan yang
sering kita diskusikan adalah bahwa bangsa Indonesia ini cenderung gampang untuk menyampaikan komitmen di level internasional, sehingga implementasi di level nasional itu menjadi satu hal yang harus dipikirkan secara detail gitu. Nah, ini yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian pemerintah itu bisa merangkul keterlibatan dari aktor-aktor non pemerintah atau aktor-aktor non negara. Jadi ada peran International Non-Governmental Organization yang diharapkan bisa menjadi salah satu solusi alternatif bagi pemerintah ketika pemerintah tidak bisa menjangkau permasalahan-permasalahan yang ada di level masyarakat sipil. Jadi, fungsinya adalah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menyampaikan adanya solusi-solusi dan juga fungsinya bagi masyarakat sipil adalah organisasi non-pemerintah ini bisa menyampaikan kepada pemerintah permasalahan-permasalahan yang ada di level grassroots itu seperti apa. Nah, kemudian juga selain adanya keterlibatan dari NGO dan juga aktor-aktor non-pemerintah yang lain, di sini effective energy governance di level global itu adalah diharapkan adanya koordinasi di level internasional untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sektor energi, seperti misalnya ini berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim dan juga berkaitan dengan bagaimana mengencourage adanya investasi, sehingga diharapkan ada mekanisme di level global untuk funding. Terus juga mengencourage persepsi pemerintah-pemerintah setiap negara agar supaya orientasinya jauh lebih positif terhadap pengembangan energi baru terbarukan. Nah, ini yang menjadi penting bagi kerjasama di level global terkait dengan pengembangan sektor energi. Nah, saya ingin meng-highlight poin yang kedua gitu ya, bagaimana kemudian di sini ada fungsi norm entrepreneur. Jadi sebuah global energy governance yang baik dan itu bisa mendukung pengembangan energi yang berorientasi pembangunan dunia berkelanjutan adalah peran sentral dari kerjasama internasional, baik itu organisasi internasional maupun perjanjian internasional, yang dia menjadi norm entrepreneur atau pihak yang membangun norma, sehingga norma tersebut pada akhirnya bisa merangkul banyak pihak dan semua aktor, semua pihak itu punya peran masing-masing dalam mengembangkan energi yang berorientasi sustainable development. Jadi ini adalah kedua hal ini adalah bagaimana kemudian pengembangan energi itu bisa diselaraskan dengan komitmen sustainable development. Baik, nah yang ini lebih kepada visualisasi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian adanya sinkronisasi strategi kebijakan energi. Jadi kebijakan energi itu harus saling interrelated. Jadi harus saling berkaitan satu sama lain, harus coordinated atau harus saling terkoordinasi satu sama lain. Jadi tidak mementingkan satu sektor dibandingkan sektor yang lain, tapi semuanya terkoordinasi dan terhubung secara merata, sehingga ketika terbangun sebuah kebijakan yang sifatnya interrelated dan coordinated ini, ada kebijakan energi yang sangat komprehensif, sehingga kejelasan terkait dengan pengembangan energi itu bisa diselaraskan dengan sustainable development. Baik, itu tadi adalah penjelasan bagaimana kemudian kebijakan energi Indonesia di sektor energi investment yang berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah untuk mendukung adanya investasi di sektor energi, dan juga kita sudah mendiskusikan terkait dengan
bagaimana pengembangan energi ini bisa sesuai dengan sustainable development sebagaimana yang Indonesia janjikan di level internasional. Apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan langsung menghubungi saya untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya.